Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Kita belajar dulu tentang karakteristik daratan Indonesia. Jadi, wilayah daratan Indonesia itu sebenarnya merupakan wilayah rangkaian pegunungan besar dunia. Jadi, Indonesia itu dilalui dua pegunungan besar dunia yang disebut dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Jadi Sirkum Pasifik itu bermula dari wilayah Amerika Selatan yaitu pegunungan Andes, kemudian ke arah Amerika Tengah, Amerika Utara, kemudian wilayah Alaska atau pulau-pulau yang ada di Pasifik, kemudian dia masuk ke wilayah Indonesia itu melalui Maluku, kemudian sampai ke wilayah Irian. Yang kedua ada Sirkum Mediteran. Sirkum Mediteran itu bermula dari pegunungan Alpen yang ada di Eropa, kemudian dia masuk ke pegunungan Himalaya yang ada di Asia, ke arah selatan sampai masuk ke wilayah Indonesia itu melalui Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, kedua rangkaian pegunungan dunia ini bertemu di Indonesia itu di Laut Banda. Nah, kemudian wilayah Indonesia itu ternyata terdapat 3 busur pegunungan. Jadi ada pegunungan yang vulkanik, ada yang non vulkanik. Kalau vulkanik itu berarti dia yang aktif, yang non vulkanik itu yang tidak aktif. Nah, 3 pegunungan ini yang pertama adalah busur Indonesia Utara, itu ada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kalau wilayah Kalimantan itu rata-rata non vulkanik ya, jadi dia gunungnya itu tidak aktif. Kemudian yang kedua ada busur Indonesia bagian selatan atau disebut dengan busur Sunda, itu wilayahnya antara lain ada di wilayah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Nusa Tenggara, Bali termasuk di dalamnya. Yang ketiga ada busur Indonesia bagian timur atau disebut dengan busur Irian, itu wilayahnya adalah Maluku dan Papua. Wilayah daratan Indonesia sendiri itu dia antara wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur itu topografinya sangat berbeda. Jadi kalau wilayah bagian barat itu sama dengan wilayah bagian timur, dia topografinya lebih tinggi dibanding dengan wilayah bagian tengah, baik di darat maupun di laut. Kemudian kalian juga tahu kalau wilayah Indonesia itu merupakan pertemuan 3 lempeng dunia. Yang pertama Eurasia, yang kedua Indo-Australia, yang ketiga adalah Pasifik. Sehingga wilayah Indonesia ini banyak sekali gunung api aktif dan juga sering terjadi gempa. Selanjutnya wilayah dataran Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wilayah dataran rendah, yang kedua ada wilayah dataran tinggi. Wilayah dataran rendah sendiri adalah wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang termasuk wilayah dataran rendah? Yang pertama itu ada di sepanjang Sumatera bagian timur. Kemudian yang selanjutnya ada wilayah Kalimantan dan wilayah-wilayah Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai dia ke wilayah Papua. Makanya di wilayah-wilayah ini kan kebanyakan digunakan untuk wilayah peternakan ya, peternakan kuda, peternakan sapi dan lain sebagainya, karena di situ wilayah padang rumput yang sangat luas. Kemudian selanjutnya wilayah dataran tinggi itu ketinggiannya di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah dataran tinggi di Indonesia, misalkan di wilayah Jawa itu kalian pasti tahu ada wilayah Malang, kemudian di wilayah Sumatera itu ada dataran tinggi Agam, kemudian Gayo dan juga Karo, kemudian di Kalimantan ada dataran tinggi Madi, kemudian di Sulawesi ada dataran tinggi Ternate dan lain sebagainya. Nah, kalau wilayah dataran tinggi otomatis penduduknya nanti bermata pencarian di bidang perkebunan, misalkan perkebunan sayur, perkebunan buah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah materi tentang perairan di Indonesia. Wilayah perairan Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wilayah perairan dangkal yang disebut dengan paparan, yang kedua adalah wilayah perairan laut dalam. Wilayah paparan atau laut dangkal di Indonesia sendiri ada 2. Yang pertama ada paparan Sunda dan yang kedua ada paparan Sahul. Paparan Sunda sendiri itu adalah wilayah-wilayah yang pernah bergabung dengan wilayah Asia ketika zaman es dulu. Nah, wilayahnya antara lain Sumatera, kemudian Kalimantan, dan wilayah Jawa. Yang kedua ada wilayah paparan Sahul. Wilayah paparan Sahul itu waktu zaman es atau zaman glasial itu adalah wilayah-wilayah yang pernah bergabung dengan wilayah Australia. Itu dia wilayahnya antara lain Papua, kemudian Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei. Perairan laut dalam itu berarti ada di antara Kalimantan dengan Papua. Jadi wilayahnya itu ada di wilayah Sulawesi, kemudian Maluku dan Nusa Tenggara.
Nah, kenapa disebut dengan wilayah perairan laut dalam? Karena kedalamannya itu ribuan, belasan sampai puluhan ribu meter. Jadi ada wilayah perairan laut dalam. Ini wilayahnya terbagi, topografinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berupa basin atau cekungan, yang kedua berupa palung. Palung itu istilah gampangnya adalah jurang yang berada di bawah laut. Makanya kalau kalian dengar berita-berita yang lalu, misalkan ada pesawat atau kapal yang tenggelam di wilayah perairan laut dalam, yaitu antara Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, itu biasanya akan sulit ditemukan. Karena kenapa? Karena itu ketika si kapal atau pesawat ini karam atau tenggelam, dia masuk ke dalam basin atau yang terdalam itu adalah palung, maka sonar dari pesawat pencarinya atau nanti kapal yang mencarinya itu tidak akan bisa menembus sampai kedalaman belasan ribu sampai puluhan ribu meter sampai ke dalam laut.